Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Tirel. Saya sebagai tutor anime akan mengajari kalian tentang soal past paper dari anime ya. Nah, jadi seperti biasa, kalau misalnya sama sama aku, itu tentunya pakai bahasa Inggris ya. Karena ntar kalian bakal, kalau kalian kerjain soal-soal buku, itu kalian tuh bakal terbiasa sama soal bahasa Inggris. Jadi ya aku pastikan semua notasinya itu pakai bahasa Inggris juga. Notasinya notasi internasional, sisanya. Oke, jadi sekarang kita masuk saja, nggak usah lama-lama. Jadi aku ambil soal itu dari soal tahun lalu, tahun 2021 ya, soal angkatan aku. Nah, kalau kalian cek soal tahun lalu, itu itu pasti panjang, ya kan? Nah, soalnya itu kayak gini. Jadi soalnya itu seperti ini. Nah, jadi dikasih tahu ada suatu problem, dikasih tahu soalnya seperti ini. Nah, kalau soal NME itu kalian tentunya harus bisa baca ya, bisa mentranslate semua kata-kata itu menjadi suatu skematik. Nah, suatu skema. Kalau biasanya sih kebanyakan kalau soal NME itu kalian harus bisa terjemahkan itu. Kalau ketemu gambar itu biasanya itu jarang ya dosen yang kasih gambar. Tapi nggak tahu kalau tahun tahun aku tuh dikasih gambarnya sama Bu Ella. Kalau tahun kalian aku nggak tahu, tapi yang jelas kalau kerjaan soal NME yang pertama-tama kalian harus tahu gimana caranya mentranslate dari kata-kata ini yang banyak ini menjadi skematik, oke? Okay? Atau kalian kan baca DOF ya. Nah, kalian baca DOF itu juga harus kerjain ini. Itu kan harus baca soal juga, karena itu ngaruh juga ke pengerjaan DOF kalian. Jadi dikasih tahu soalnya seperti ini. Ya, memang panjang. Memang kebanyakan soal NM itu biasanya panjang-panjang. Jadi jadi dikasih tahu soalnya. Nah, kemudian dikasih tahu juga skematiknya. Skematik itu seperti ada skematik seperti itu: 1, 2, 3, 5, 4, terus 8, 9, 10, 11, 12, terus ada 13, 14, 15, 16. Nah, ini berhubung kalian belajar tentang mass balance, belum ada kata energinya. Nah, kalian harus bisa anggap, kan harus tahu bahwa karena ini tidak ada perubahan energi anggapannya. Jadi kalau kalian itu ada kayak ada kata 12 bar, 950 derajat, 950 derajat, 11,8 bar, ada susunya itu di tiap flow, di tiap stream, kayak 8, 9, 10, 11, 12 itu. Nah, itu kalian tutup aja. Tutup aja. Karena itu angka-angkanya itu kan tidak pakai. Karena ini kita masih bermain di area mass balance. Belum masuk energi. Kalau energi kan kalian kan masuknya di UAS ya. Jatuhnya di final exam. Jadi untuk sekarang, kalian bisa cuek dulu kata-kata yang 6 bar, 290 derajat, sama 130 derajat, sama 60 derajat. Oke. Jadi sekarang kita mulai aja. Oke, jadi soal pertamanya itu katanya disuruh cari TTSL-nya gitu. Nah, itu kalian bikin matriks. Nah, itu kan ada independent question. Ada independent equation-nya, neraca TTSL maksudnya. Nah, aku nyaranin kalau bikin matriks, itu kalian harus konsisten. Kalian kalau misalnya disarankan benar-benar kalian itu bikinnya itu sesuai urutan. Dari C gitu biasanya. Biasanya dari C4 biasanya. C4, CO, CO2, N2, H2S, H2, H2O, sama O2. Nah, ini kalian harus hati-hati kalau penyusunan matriks, karena kalau kalian nyusun matriksnya itu ngasal, itu kalian juga itu bakal ngaruh juga di penentuan uh, independent balance-nya. Independent balance itu bisa dikatakan dapat apabila independent balance itu bisa dikatakan apabila terbentuk segitiga atas ataupun segitiga bawah. Nah, kalau kalian cek di sini, ini kan ada segitiganya ya, yang bagian sini.
Nah, ini sepanjang ini kebentuk segitiga. Yang ini. Tapi sebenarnya nggak, tapi ya dari sini sampai sini. Jadi ini kan kebentuknya kan 1 - 4, 1 + 2 = 1. Nah, kalau yang caranya itu kalian harus reduksi terus sampai dapat benar-benar. Kok ya kalian harus sampai benar-benar dapat segitiga bawah ini. Itu yang kalian harus cari. Nah, terus kalian sudah dapat apa independent balance-nya. Nah, ini kan ada 5 ya. Nah, 5, jangan lupa ada tambah S-nya. S itu 5 ditambah 6. Nah, kemudian ini kan ada reaction sama dengan komponen kurang elemen. Nah, itu kan kalian ada belajar ya. Itu kalau misalnya ada yang lebih gede dari satu, ada yang lebih kecil dari satu, sama apa ya, kalau misalnya sama. Nah, kalau misalnya hasilnya sama, itu biasanya sih bisa dua-duanya. Bisa pakai elemen balance, bisa juga pakai komponen balance. Tapi biasanya sih kebanyakan kalau misalnya soal kayak begini sih biasanya sama sih. Cuman kalau misalnya kalian dapet yang enggak, kalau misalnya kalian dapetnya eh kalau misalnya kalian dapetnya nggak sama, biasanya itu kemungkinan kalian ada salah hitung ataupun ya ya biasanya sih salah ngitung sih ya. Nah, kalian boleh kerjain soal yang mana dulu, tapi yang jelas aku nyaranin kalian kerjain hitungannya dulu, apa kerjain DOF-nya dulu ataupun kerjain hitungannya dulu. Itu kalian bisa pilih. Tapi disarankan ya kalau bisa DOF-nya dulu sih, karena kalian kan bisa tahu rute-rute kerjaan soalnya itu seperti apa. Nah, jadi kita langsung aja ke DOF-nya aja. Nah, DOF-nya itu ada gasifier, cyclone, WSGR, absorber, proses sama OE. Loh, kok nggak ada HE? HE kan ada itu ada di stream, ada di banyak stream. Itu sekali lagi aku mau kasih tahu bahwa itu kalian bisa cuekin. Karena ini kita belum belajar tentang energy balance ya. Jadi itu bisa dicuekin. Kalian yang penting tuh fokus sama 4 alat, 4 tank tentunya. Yang pertama ada gasifier, ada cyclone, ada WSGR, sama absorber. Itu yang kalian fokusin. Yang kayak 8, 9, 10 itu kalian bisa anggapnya itu kayak benar-benar straight dari garis lurusnya aja gitu. Itu tidak usah dicuekin, itu tidak usah dipedulikan, bisa di neglect. Itu anggap aja nggak ada dulu. Oke, jadi itu kita mulai aja untuk perhitungan independent variable. Nah, kalau kalau di variable TTSL-nya, di sini tuh ada ini F1, W1C, W1H, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di string 1. Di string 1 tuh ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian pastikan buang salah satu. Jangan dipaksain gitu jadi 7. Kalau di sini kan kalian kan ada F1 sampai W1C sampai W1S ya. Nah, itu jangan dipaksain. Karena kalau dipaksain, itu kalian dapat DOF itu bisa dapetnya -1. Jadi yang alias jawabannya itu kelebihan informasi. Jadi dipastikan jawabannya itu tidak dipaksain gitu ya. Nah, terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, oke, mungkin aku salah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ada 16 di sini. Terus habis itu uh, IMB-nya, Independent Mass Balance, neraca massa TTSL-nya, itu ada 5 tentunya. Itu ada C, ada H, ada O, uh, ada S di situ. Nah, jangan lupa S dimasukin ya. Meskipun itu bukan elemen,
tapi itu tetap kalian masukin. Jadinya 5 ditambah 1. 1 itu dari S-nya. Nah, specification-nya itu the flow rate, itu flow rate-nya itu nggak ada. Composition-nya tapi diketahui. Composition-nya di situ ada 5. Jangan ditulis 6 ya. Sekali lagi jangan ditulis 6. Equation-nya di situ kalau kalian baca di situ ada yang ini. Kalau untuk gasifier itu kalian dapatnya adalah N2O2 0,35. Nah, di sini nih, di sini ada kata sebanyak 35 mol per hour O2. Itu dibutuhkan dari tiap 100 mol per hour karbon dalam batu bara. Terus itu kalian dapat 1 HAP. Nah, habis itu sementara laju air mol yang steam yang digunakan adalah 45% dari laju air mol oksigen yang ditambahkan. Jadi kalian bisa dapat 1 HAP lagi, itu yang gasifier. Jadi N3H2O sama dengan 0,45 N2O2. Lalu di sini ada lagi berat ash-nya, itu kalian berat bottom ash yang dihasilkan itu adalah 30,16% dari berat abu yang terdapat di dalam batu bara. Nah, yang ash ini kita anggapnya fraksi berat ya. Nah, karena itu fraksi berat, kita bisa pakai F. Di sini kita pasang F-nya itu adalah F4 sama dengan 0,3016 F1H. Lalu di sini ada N5CO. N5CO ya. Selain abu kloransin gas mengandung CH4N2H2 ini. Nah, itu ada 4,5 kali. 4,5 kali dari mol CO2. Jadi kalian bisa dapatkan HAP-nya adalah N5CO sama dengan 4,5 N5CO. Nah, itu untuk gasifier. Terus kalian bikin lagi cyclone. Cyclone itu adalah F5H. Cyclone itu adalah F5H itu sama dengan F6. Ditulis di sini di bagian yang bentar. Biasanya sih bentar. Ada di bagian yang ini. Abu yang masih terbawa dalam syngas hendak dipisahkan dengan cyclone yang beroperasi pada temperatur sekian. Nah, itu kita anggapannya bahwa ash-nya itu udah nggak ada lagi. Terus ada absorber. Absorber itu kalian dapat dapatnya adalah HV-nya itu berupa yang dibawa di kalimat 1, 2, 3. 3, 4. Nah, kalimat 4. Kalimat 4 adalah laju air massa MDEA yang ditambahkan 6,8077 kali dari laju air syngas yang memasuki absorber. Nah, kalian dapat HAV-nya di sini. Jadi kalian bisa tulis F17 sama dengan 6,8077 dikali F16. Lalu ada N18 CO2 yang bagian di sebanyak 10%. Sebanyak 10% dari laju air mol CO2 yang masuk ke absorber akan keluar bersama keluaran gas absorber. Nah, itu kalian dapat N18 CO2 sama dengan 0,1 kali N16 CO2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal perhitungannya, yang bagian gasifier-nya dulu ya. Nah, kalian di gasifier itu ada komponen yang di bagian stem 1 kita bisa hitung. Itu kalian ambil elemen S-nya dulu. Nah, dari elemen S kita bisa dapatkan bahwa kalian bisa dapatkan itu adalah N5H2S N1H2S itu sama dengan N5H2S. Nah, itu kalian kan ada tulisannya 0,0055 per 32. Nah, itu 0,0055 itu dari soal. Terus yang 32 itu dari MR-nya S.
kan kalian kan tahu ya kalau N itu adalah M bagi MR. Nah, dapatnya dari situ. Nah, kalian dapatkan nilai N5H2S. Untuk nilai F1 itu kalian tentuin sendiri ya. Itu kan basis jadinya jatuh-jatuhnya. Nah, basisnya ini ntar biasanya dikasih tahu sih biasanya. Kalau nggak dikasih tahu biasanya kalian bisa asumsi sendiri itu berapa. Nah, ini saya ambil F1-nya itu adalah 2051. Kita ambil 2051. Nah, sekarang kita masuk lagi hash. Hash yang kalian dapatkan itu adalah 0,0529 dikali F1 sama dengan F4 ditambah 5 hash. Nah, sesuai yang aku katakan bahwa kalau untuk hash itu kalian bikin mass balance-nya. Mass balance. Kan nggak mungkin dong kalau kalian masukin ke dalam elemen, kalian kan nggak tahu hash itu kan itu apaan. Nggak mungkin dong kalian cari MR hash itu apa gitu, kan nggak mungkin. Nah, jadi kita anggapannya itu adalah ke dalam mass balance. Nah, lalu kalian masukin itu 0,0529 F1 sama dengan F4. Nah, di situ kan F4-nya kan keluar ya, sama F5-hash. Nah, kalian tulisin, nah kalian hitung-hitungan di situ. Nah, ntar kalian dapat F5-hash-nya sekitar 75,78. Next, sekarang kita masuk ke dalam MBE-nya. Perhitungan MBE. Sebenarnya dari S itu sebenarnya udah masuk ke MBE sih. Ya, kalian bisa masukin aja ke dalam MBE. MBE itu mass balance of element ya. Nah, di situ ada C, itu komponennya ada 0,636 per 12 dikali F1. F1-nya 2051 di basisnya itu. Kalian bikin mass balance-nya, terus kalian bikin H, O, sama N-nya. Nah, ntar kalian dapatkan persamaan sama ada beberapa angka yang kalian dapatkan. Nah, dikasih tahu lagi kan dikasih tahu di HAV-nya. Nah, kalian dapat itu adalah kalian bisa dapat di situ N2O2 sama N3, nilai N3. Nah, habis itu kalian susun persamaannya. Entah dapat dari kalkulator grafik, entah kalian bisa dapatkan nilai N5CH4, CO, CO2 sama H2 gitu. Terus kita masuk ke dalam cyclone. Nah, cyclone ini itu semacam penguap limbah. Nah, jadi di sini HAV-nya itu adalah F6 sama F5-hash. Karena kita menganggap bahwa pemisahan dari produk gasifier itu dipisahkan secara sempurna. Jadi pas keluaran dari ash, selain yang 5 ash itu kalian dapatkan produknya itu tidak ada kandungan ash lagi. Nah, di situ kalian bikin mass balance total sama mass balance komponen. Nah, kalian dapatkan di situ, kalian dapatkan N7 segitu, terus F6 sama F5-hash. Nah, kalian kan dapat tuh F5-hashnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke heat exchanger. Nah, sesuai yang sebelumnya, kan aku bilang, kita kan belum main energy balance. Karena kita belum main energy balance, nah kita bisa menganggap bahwa itu tidak ada perubahan. Jadi kita anggapannya bahwa N7 itu sampai N12 itu nilainya sama. Nilainya segitu. Nah, habis itu kalian hitung-hitung lagi, terus kalian masuk ke USGR. Nah, perhitungan USGR itu kalian dapatkan ada HV-nya ya. Nah, dari HV kalian dapat kalian itu dapatnya entah. Oh, tadi kan dapat N12 ya. Nah, dari N12 itu kalian dapatkan F12-nya dengan cara dikali MR-nya. MR totalnya itu adalah 170. Nah, terus habis itu ada F13. F13-nya kalian kan dapat ya, bakal dapat. Nah, habis itu kan ubah ke N13 itu. Nah, N13 itu kan air ya. Kalau kalian cek ya. Di situ kan steam. Nah, kalian dapatkan N13 itu adalah 27,14. Lalu kita masuk ke dalam MBT, mass balance total. Nah,
mass balance totalnya itu adalah N12 ditambah N13 sama dengan N14. Sebenarnya ini kan kita kan ada reactionnya ya sebenarnya. Reactionnya itu adalah CO tambah H2O sama dengan CO2 tambah H2. Itu dikasih rumus seperti itu. Itu kalian harus pertama-tama kalian harus tentunya cek koefisiennya dulu. Di situ CO, H2O, CO2 sama H2. Nah, setelah kalian cek itu kan ternyata udah pas ya, koefisiennya udah benar. Nah, karena koefisiennya udah benar, itu kebetulan memang nggak ada nilai R-nya. Jadi kan produk dikurang reaktan. Itu kan 2 potong 2. Nah, itu kalian dapatnya 0. Jadi R-nya tidak ada. Selanjutnya kalian bikin mass balance komponennya. Nah, kalian dapatkan persamaan seperti itu. Nah, ntar kalian bisa nyari dari persamaan pakai pakai apa? Kalian bisa cari pakai persamaan simultan. Nah, itu kan pakai kalkulator. Nah, kan kalian bisa dapatkan tuh nilai R sama nilai yang variabel lain kayak N14CO, N14H2O sama N14CO2 sama R-nya. Nah, terus kita lanjut lagi ke dalam persamaan yang absorber. Nah, yang absorber ini kalian bisa dapatkan segitu, itu HV-nya segitu. Terus sekali lagi kita bisa asumsikan bahwa nggak ada nggak ada perubahan, nggak ada perubahan energi. Kan di situnya kan dipasang HE-nya ya. Nah, HE-nya itu kalian bisa cuekin. Nah, di situ kalian bisa dapatkan nilai MWC-nya. MWC-nya itu adalah seperti itu. Dan MBT-nya adalah segitu. Nah, kalian bisa lanjutin lagi perhitungannya. Tapi yang jelas perhitungannya benar itu seperti ini. Sudah saya buatkan untuk equation-nya. Untuk mass balance-nya, kalian bisa hitung-hitungan lagi. Ini kalau misalnya, ini kadang-kadang kalau aku kerja ini kadang-kadang ada yang salah ya, kadang-kadang ada yang salah hitung. Jadi kalian pastiin lagi itu angkanya benar. Nah, jadi kalau terus kan ditanyanya ada lagi ya tentang table. Table yang mass balance itu kalian bisa lah ya. Itu kalian bisa isi-isi aja. Itu kalau kalian udah dapat angka semuanya, itu kalian tinggal masukin kotak-kotaknya, terus kalian atur-atur aja. Itu sebenarnya sih uh, itu kalian bisa sih, itu nggak teknis banget soalnya. Nah, itu soal buat tahun lalu ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa nanya ke nomor ini untuk lainnya ini. Nah, kalau misalkan gua nggak bales, coba call. Tapi kalau misalkan gua nggak bisa bales gitu, itu biasanya gua ntar bisa apa? Kalau misalkan gua nggak angkat, itu kemungkinan besar gua lagi ada kerjaan. Gitu. Nah, sekian dari tutoring NMA ini. Thank you.